Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Dinda Mutiara Ramadan. Hadir, Bu. Fairuz Nisa Pelita Adisti. Hadir, Bu. Yang terakhir, Neiska Anulimia. Hadir, Bu. Baik, sudah semua kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang spreadsheet berdasarkan rumus matematika. Dengan tujuan dari pembelajaran ini ialah siswa mampu memahami tentang spreadsheet berdasarkan rumus matematika. Dimulai dari definisi, jenis-jenisnya, serta rumus-rumusnya yang ada sehingga mampu untuk menerapkannya. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu mau kita sharing nih. Siapa di antara kalian yang tahu apa itu spreadsheet? Ada yang tahu? Silakan bisa langsung jawab. Saya, Bu. Ya, Adis, silakan. Apa jawabannya? Spreadsheet adalah lembaran kertas yang menunjukkan akuntansi atau data dalam baris dan kolom. Ya, benar sekali jawabannya. Ada lagi yang tahu apa itu spreadsheet? Ayo, siapa lagi nih yang mau jawab? Ibu kasih nilai tambah bagi yang berani menyampaikan pendapatnya. Saya, Bu, izin coba menjawab. Dan Yeska, silakan. Jadi pengertian spreadsheet adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Seperti itu, Bu. Ya, jawabannya bagus sekali. Anak-anak, mari kita mulai pembahasan kita tentang spreadsheet berdasarkan rumus matematika ya. Sebentar, Ibu share screen dulu PowerPoint-nya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Ibu mulai pembahasan kita mengenai formula dan fungsi matematika di spreadsheet. Nah, yang pertama, spreadsheet adalah software atau program untuk menangani atau mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Data dapat berupa angka, teks, atau rumus-rumus kita letakkan dalam kotak atau sel yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai spreadsheet berdasarkan rumus matematika yang terdiri dari formula dan fungsi matematika. Nah, sebelum itu, adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya? Saya izin bertanya, Bu. Iya, Dinda, silakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, apa sih, Bu, tujuan dari rumus matematika dalam spreadsheet ini? Baik, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya tujuan utama dari rumus matematika dalam spreadsheet adalah untuk membantu mempermudah perhitungan dan pengelolaan data berupa angka. Dan ini dapat digunakan untuk menghitung secara matematis, juga membantu melakukan analisis lewat pembuatan data menggunakan rumus matematika atau semacamnya, yang biasanya dilakukan di Excel dan lain-lain. Bagaimana, Dinda? Apakah sudah dapat dipahami? Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Dinda. Baik, Ibu lanjutkan ya penjelasannya. Nah, selanjutnya, formula atau rumus
adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet. Sedangkan fungsi adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa argumen yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Sehingga dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, formula atau rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet dengan rumus matematika. Sedangkan fungsi matematika adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Nah, selanjutnya, rumus digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai yang ada pada sel tertentu dengan menggunakan operator hitung atau matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau perpangkatan. Perhitungan yang berada di dalam kurung akan diproses terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis formula dan fungsi matematika. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan menggunakan simbol dengan bentuk rumusnya adalah A1 plus A1. Nah, yang kedua perkalian. Perkalian menggunakan simbol seperti bintang dengan bentuk rumusnya adalah A1 dikali A2 dikali A3 dan seterusnya. Selanjutnya ada pengurangan. Untuk rumus pengurangan dapat menggunakan simbol minus dengan bentuk rumusnya yaitu A1 min A2 dan seterusnya. Nah, yang keempat ada pembagian. Dalam rumus pembagian, simbol yang digunakan adalah tanda slash. Dengan bentuk rumusnya adalah A1 slash A2 dan seterusnya. Yang terakhir untuk formula matematika ada perpangkatan. Untuk perpangkatan menggunakan simbol seperti tanda panah kecil ke atas, bentuk rumusnya A1 pangkat A2, A1 pangkat A3, dan seterusnya sesuai pangkatnya berapa. Nah, selanjutnya ada fungsi matematika. Berikut adalah fungsi matematika dalam mikroskop Excel secara umum yang dapat Anda ketahui beserta dengan keterangannya. Yang pertama ada ABS. Ini merupakan fungsi untuk menghasilkan nilai absolut pada suatu angka. Yang kedua ada scaling. Fungsi ini juga dapat menghasilkan pembulatan suatu angka ke atas. Yang ketiga ada COS. Fungsi ini menghasilkan nilai COS atau kosinus dari suatu sudut, sedangkan angkanya dalam berbentuk radian. Di mana jika Anda ingin mencari nilai COS dari suatu sudut, maka harus diubah dulu menjadi radian. Anda dapat memanfaatkan fungsi radian untuk sudutnya. Nah, yang keempat yaitu radian. Fungsi ini dapat mengubah nilai sudut yaitu dari derajat menjadi radian. Selanjutnya ada degree. Ini merupakan fungsi untuk mengubah nilai sudut, yaitu dari radian menjadi derajat. Nah, selanjutnya ada floor. Fungsi ini yaitu fungsi untuk membulatkan angka ke bawah. Kalau scaling ke atas, maka untuk floor membulatkan angka ke bawah. Nah, selanjutnya ada INT. Fungsi matematika dalam mikroskop Excel yang satu ini dapat membulatkan angka menjadi nilai yang paling dekat. Selanjutnya ada ln, fungsi ini menghasilkan nilai ln atau natural logaritma dari suatu angka. Nah, untuk log, fungsi ini menghasilkan nilai dari suatu angka berupa nilai logaritma. Selanjutnya ada PI, fungsi ini menghasilkan nilai pi atau PI yaitu 3,14, biasanya untuk menghitung seperti luas lingkaran dan lain sebagainya. Selanjutnya ada power, ini merupakan fungsi yang dapat menghasilkan nilai dari suatu angka yang dipangkatkan. Tingkat pangkat tergantung yang diharapkan. Bisa pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Ya, selanjutnya ada SIN. Fungsi ini menghasilkan nilai dari suatu sudut atau radian berupa nilai sinus.
Selanjutnya ada run. Fungsi ini menghasilkan nilai acak atau random mulai dari 0 hingga 1. Selanjutnya ada SQRT. Fungsi ini menghasilkan nilai akar pangkat 2 dari suatu angka. Nah, selanjutnya ada sum. Fungsi ini merupakan fungsi untuk menjumlahkan angka-angka yang diinginkan. Dan yang terakhir ada tan. Fungsi matematika dalam mikroskop Excel ini merupakan fungsi yang menghasilkan nilai tan atau tangen dari suatu sudut radian. Nah, oke, dikarenakan pembahasan kita sudah selesai, maka dari itu sekarang kalian harus mengerjakan kuis yang sudah Ibu sediakan untuk membantu kalian agar lebih paham lagi mengenai materi ini. Pengerjaan dilakukan melalui GFrom dengan link berikut ini yang tertera di layar. Baik, silakan dikerjakan ya anak-anak. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Setelah itu akan langsung kita bahas dan jawab bersama-sama. Kuis ini akan menjadi nilai latihan untuk materi ini ya anak-anak. Nah, baik, karena sudah 10 menit berlalu, sekarang waktunya kita bahas kuis yang sudah kalian kerjakan. Sebentar, Ibu akan share screen kuisnya. Nah, baik, untuk soal nomor 1, mikroskop Excel merupakan program aplikasi. Ada yang mengetahui jawabannya? Saya, Bu. Ya, Neska, silakan apa jawabannya? Jawabannya itu yang A, Bu, spreadsheet. Ya, benar sekali, Neska. Jawabannya adalah yang spreadsheet. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, fungsi yang digunakan untuk menghitung penjumlahan data angka. Ada yang mau jawab? Saya izin menjawab, Bu. Ya, Dinda, bagaimana apa jawabannya? Jawabannya yang C, yaitu sum. Ya, benar sekali, Dinda, jawabannya. Untuk soal nomor 3, ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, Adis, silakan. Jawabannya B, power, Bu. Ya, Adis, bisa diulang? Maaf, jawabannya apa? B, power, Bu. Ya, benar sekali, Adis. Jawabannya yang B. Nah, untuk soal nomor 4, ada yang ingin menjawab? Saya lagi, Bu. Ya, Neska, silakan. Ya, persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet dengan rumus matematika adalah jawabannya yang A, Bu, formula matematika. Ya, benar sekali, Neska, jawabannya. Dan yang terakhir nih, untuk soal nomor 5, ada yang tahu jawabannya yang mana? Saya izin jawab, Bu.
Ya, Dinda, bagaimana? Apa jawabannya? Karena itu dalam perpangkatan, jadi jawabannya yang B. Ya, tepat sekali, Dinda. Baik anak-anak, dikarenakan waktunya sudah habis, Ibu akhiri pertemuan hari ini, dan jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya ya. Untuk itu kita berdoa untuk menutup proses pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.